Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Aindallah. Saya mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Malang, jurusan Teknologi Pendidikan. Ya, eh, saya akan mereview buku kelima dari total 6 buku yang saya review, yang berjudul EdTech Landscape 2020 K-12 Trends in US. Jadi buku ini terkait pada landscape educational technology di jenjang pendidikan K12, ya kisaran ini mungkin ya SD, SMP, SMA seperti itu. Jadi membahas perihal tren-trennya yang sedang marak di US pada tahun 2020. Sesuai dengan namanya, di covernya juga tulis judul tersebut, kemudian latar belakangnya juga abstrak, kotak-kotak, dan berwarna abu-abu, kuning, dan hitam. Mungkin lebih kepada warna ini ya, warna kegelapan, kemudian warna cerahnya sebagai penerang dari problem kemudian solusi, ya, paling tidak seperti itu ya mungkin ya. Kemudian tema buku yang dimuat pada buku ini pastinya tren-tren dan isu yang dimuat pada jenjang pendidikan K12, mulai dari SD, SMP, SMA seperti itu, yang ada di US pastinya ya, karena buku ini juga menjelaskan pada paradigma yang ada di US seperti itu. Isi konten yang ada di buku ini menjelaskan terkait pada strategi pembelajaran yang tren di jenjang K12. Terdapat beberapa riset yang top, yang paling banyak dibahas ya, pada buku ini seperti itu. Jadi menjadi tolak ukur pada teknologi pendidikan pada K12 di US atau Amerika ya. Kemudian juga di sana beberapa dituliskan topik strategi pembelajaran terkait pada teknik mesin, kemudian sains, banyak games seperti itu, kemudian semua yang terkait pada bidang mobile, bisa jadi pada teknik informatika juga, mungkin seperti itu ya. Kemudian juga di sini dituliskan pada strategi pembelajaran STEM, kemudian juga dibahas di sini terkait pada multimedia, kemudian internet, kemudian VR, kemudian bahasa dan simulasi-simulasi pada pembelajaran, baik itu teknik mesin, entah itu sainsnya, entah itu pada teknik informatikanya, ya, seperti itu. Kemudian di bab pertama ini menunjukkan bahwa peneliti banyak membahas terkait pada teknik mesin, ya, seperti yang saya bahas pertama tadi ya, karena trennya adalah pada bidang-bidang yang banyak diimplementasikan teknologi pendidikan seperti itu. Kemudian juga di situ ada terkait pada teknik informatika atau lebih spesifiknya hal yang mobile seperti itu. Kemudian peringkat tiganya adalah ilmu sains seperti itu. Lalu pada bab 2 terkait topik yang sering dibahas pada buku ini, tren-trennya itu terkait pada tagar-tagar yang sering keluar dan muncul di Twitter. Di situ dituliskan terkait pada pembelajaran AI, kemudian e-learning, kemudian STEM lagi ya. Jadi STEM ini menjadi hal yang menjadi hal yang sangat dibahas, sangat sering dibahas pada buku ini, sampai dibahas di 2 bab 1 sama bab 2 begitu. Karena trennya di STEM ini juga kan bukan hanya pada ilmu sains saja, tapi juga banyak dibahas pada beberapa materi-materi yang banyak menggunakan simulasi seperti itu. Lalu juga pada ada juga tagar terkait pada komunikasi. Kemudian di sana juga di bab 3 juga dibahas terkait pada platform-platform yang sering dipakai. Seperti di topnya yang paling atas adalah Facebook, kemudian penggunaan Twitter, kemudian YouTube sebagai sarana tutorial,
kemudian Instagram untuk dokumentasi dan video-video, dan yang terakhir pada Google Sites untuk mencari situs-situs pendidikan dan pembelajaran. Ya, kurang lebih seperti itu ya pada bab 3-nya seperti itu. Nah, kemudian daripada itu pada buku ini juga menjelaskan risetnya. Riset-riset yang sering menjadi pembahasan di bab 1. Jadi ada riset terkait pada bidang-bidang ilmu yang sering dipakai pada bidang teknologi pendidikan. Kemudian riset-riset terkait pada strategi-strategi pembelajaran yang sering dipakai pada bidang-bidang tertentu. Kemudian di bab 3-nya juga ada riset-riset yang mana menghitung, atau bukan menghitung ya, mengobservasi lah, seperti itu, mengobservasi sampai pada titik kesimpulan platform-platform yang sering dipakai seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya pada buku kelima ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.